Halo saudara, selamat malam, kembali ke Rahmat Hartono The Interview bersama narasumber kita, Raisa Dwi Aja. Kenapa narasumbernya nama apa? Saya terus. Karena kamu adalah the one most popular narasumber or source. Pesugihan berarti aku betul. Ya. Kalau dia yang bikin konten, aku bikin konten kolaborasi sama dia itu pasti naik tinggi gitu. Ratingnya tinggi gitu kan. Oh, jamnya kelihatan keren ya. Tahu gak sih kalian Oke. Dia tuh kadang suka ngomong hal-hal yang menurut dia tuh bagus di dia gitu. Ya kan nggak apa-apa. Kayaknya dia ada luka masa kecil. Enggak Kayak ada. jarang ada muji kayaknya. Ada. Iya enggak? Ada siapa yang bisa bapak paling. Tapi kan bapak doang. Ya udah. Kabarin aja. Letiting tuh muji tuh. Ya udah. Apa yang dipuji Mas Joko terus? Ya kan lebih deket. Mas Joko ganteng, emang ganteng. Oke, balik lagi ke topik ya. Kamu mau tanya apa sama aku? Sa. Kamu mau Enggak, mau tanya apa sekarang sama aku gitu loh? Kamu nggak manggil aku ayam. Iya ayam. Ini kita harus lebih kuat suaranya karena ya bisa dibilang tempatnya cozy, cuma noise-nya cukup banyak, jadi kita butuh namanya mikrofon. Aku pernah nanya sama teman kantorku, laki-laki itu katanya emang hidupnya lebih unplanned, maksudnya kayak lebih nggak terplan daripada perempuan. Contoh? Aku waktu itu kayak mikir, kira-kira pacarku saat ini tuh plan untuk 3 tahun ke depan apa ya? Terus habis itu nyatuklah temanku kantor bilang, nek wong lanang ya ora dipikir, yang penting hidup untuk hari ini. Apakah kamu juga? Enggak sih. Sorry banget ya, aku mematahkan itu ya. Karena aku mau beli mikrofon, mau bangun YouTube. Jadi aku tidak hidup untuk hari ini. Aku hidup untuk hari ini dan hari esok. Itu kata-kata itu. Dalam itu kita berproses, nikmati setiap progres aja. Apalagi kata-katanya Rahmat Hartono. Udah itu aja. Kamu nge-quote siapa? Nah, aku sendiri, aku kan nyari yang berirama kan. Nikmati setiap proses. Semangat berproses kan aneh ya, ya kan? Apa sih yang berkaitan sama proses? Ya progres. Setiap kali kita melakukan proses, pasti ada progres dari 1% ke 100%. Jadi kita harus menikmati setiap progres itu gitu. Keren nggak? Aku kalau dari agama mancung ya deh. Aku juga tuh. Enggak sih. hidung lebar. Kita beli aja di luar nanti ya. Tadi katanya mau beli es jeruk. Jeruk di itu lah 5.000 itu lah. Gua ke sini ya. Nggak boleh lah. Boleh lah. Jangan. Terus apa setelah plan lainmu selain membuat konten? Aku melihat di depan sepertinya ada Intel yang rambutnya gondrong. Itu ini kali. Researcher. Research. Tapi emang bener sih itu researcher. Mestinya ini HP-mu ini buat mikrofon nggak sih? Nggak Kan kita mau. wartawan gitu loh. Nggak mau aku nemenin memori. Kan kalau rekaman nggak begitu. Cepat jawab pertanyaannya. Kamu tanya apa? Selain bikin konten apa plannya? Planku adalah ini aku lagi prepare bahasa Inggris. Kamu nggak harus tahu progresku. Kamu boleh aku kasih tahu progresnya jika 90 hari aku melakukan yeping bahasa Inggris. Hari ini hari keempat ya? Ini hari ketiga. Hari ketiga, sorry lupa. Rekamannya rekaman nggak benar. Oh iya. Kelima, habis ini aku akan ngerekaman lagi.
Jadi aku akan melihat seberapa cepat. Padahal dia mau S2, tapi semoga aku udah dinikahin sebelum dia keterima S2 di luar negeri ya, biar bisa aku ikut. Amin. Sebenarnya aku tertarik ke Itu sih cita-citaku adalah rekrut Rahmat ke luar negeri. Amin. Pakai mic ini aja nggak sih? Ah, Ya bentar doang kan ya. itu dengar. Oh denger ya? Dengar. Dengar nggak guys? Dengar. Nah, balik lagi ke topik. Sebenarnya aku lagi mendalami satu tempat di daerah Eropa. Aku tertarik buat kesana. Tahu Di sana nggak tuh- sih dia sekarang kan 25. 3 tahun lagi dia 28. Betul. 3 tahun lagi aku 29. Udah tua ya kita ya. Terus aku gimana ini? Belum Tak nikahin. nikahin dah. Tadi kan mau tak beliin cincin ya, harga 50.000 ya. Dia nggak mau, ya nanti aja tak beliin gitu. Takut luntur. Orang aku aja beli ini. Cerutu Cerutu itu loh. Jadi kalau misal aku mau bergaul sama temenku, nah itu pakai itu. Ya, Jadi nggak usah sering-sering lah bergaulnya. maksudnya memperluas relasi gitu loh, kan ngobrol gini, bikin konten ini kan harus ini ya, harus Kata ada siapa? bridging ya. Nah Harusnya. bridgingnya itu pakainya rokok. Kan nggak harus banyak. Ya sebenarnya nggak harus pakai rokok, cuma metode paling ampuh dan enjoy ngajak orang interview itu pakai alat-alat yang bikin dia seneng. Contoh, Saleh Solihun emang ngerokok. enggak, dia nggak ngerokok dia, tapi dia pinter karena dia jurnalis. Aku Nah. bukan jurnalis. Dia kenapa kamu nggak belajar jurnalis aja daripada kamu harus belajar ngerokok? Ya sebaiknya aku belajar kayak Gofar Hilman. Ya aneh. Orang udah jelas-jelas ada contoh kok yang baik malah mencontoh yang buruk tuh. Kalau bukan Rahmat Hartono. Aku tanya balik ke kamu. Sebenarnya aku abis itu mau antara WHV. Kemarin tuh aku abis dapat info di Swiss apa di mana gitu. Intinya apa New Zealand ya, aku lupa. Intinya kalau misalnya kita mau kerja di sana itu tanpa WHV, tapi kita ngelamar sendiri, ngelamarnya dari sini. Begitu keterima kerja, baru nanti minta izin visa di kedutaan di Jakarta. Nah, PR-nya adalah bahasa Inggris, sama kita harus keterima kerja dulu di Indonesia. Jadi ngelamarnya di Indonesia. Habis itu begitu udah keterima, baru kita mengajukan izin tinggal di Indonesia. Izin tinggal dari Indonesia ke Swiss. Tapi kalau kerja di luar negeri kan rata-rata pekerjaannya kasar ya. Emang kamu udah siap? Nggak harus kasar sih sebenarnya. Bisa kok web developer kayak gitu-gitu yang in-house. Jadi ya kita nyari pilih-pilih dari sekarang. Nah untuk menjawab itu kita harus bisa bahasa Inggris, minimal bahasa daerahnya. Kayaknya Swiss deh kalau nggak salah tuh. Swedia, yang ada midsummer-nya tuh loh, midsummer. Berhubung ini tinggal dikit ya, ini tak minum aja. Intinya baik, intinya. Alhamdulillah. Udah Ya. berhubung udah habis, kita tutup. Enggak sih, aku mau interview dia sih. Setelah kamu lulus S2 kamu ngapain? Yang pertama aku mau liburan dulu. Ke Vietnam. Salah satu wishlistnya ke Vietnam itu. Pokoknya sebuah bentuk apresiasi diri, aku mau ke puncak tertinggi di Indochina, di Vietnam itu. Kan Terus kecil ya puncaknya ya. kecil sih, tapi kan tetap puncak tertinggi. Ya. Harus sampai sana. Terus setelah itu Kan ada Gunung Semeru, ada gunung apa tuh namanya? Sindoro, ada Gunung Sumbing, Enggak, nggak aku mau kan- latihan dulu. loh, itu kan di sana kita nggak mendaki, di sana kita naik cable car. Oh ini Cheating. Orang udah ada teknologi ngapain harus mendaki. Iya sih. Gitu. Ya oke lah, alasannya boleh diterima. Terus kalau udah aku pulang ke Indonesia menjadi rakyat yang lebih wise, berharapnya pengennya sih aku kan kalau malam udah nggak ada kegiatan kuliah. Nah aku pengen cari sebuah kegiatan untuk mengisi malam hariku. Contoh, Yang pertama-tama sih aku sebenarnya pengen ngajar. Sebenarnya pertama-tama dan yang paling utama maksudnya kita panjatkan. Enggak. Terus.
pokoknya kan ngajar apapun. Kayak misal aku punya keahlian jualan, ya aku ngajar jualan. Aku punya basic hukum S1, terus ada yang meminta belajar, aku juga rela buat ngajarin. Terus ya pokoknya ngajar apapun, baik formal maupun informal. Jadi aku ya buat ngisi waktu luang pada saat malam hari. Terus? Itu mungkin akan aku lakukan 6-12 bulan. Oke. Terus itu kan kekumpul nih duitnya. Nah nanti step selanjutnya ya kalau Allah ridho sih, aku tetap masih pengen buka bisnis F&B, walaupun di Jogja itu bisnis F&B itu cukup struggle, senggol kanan kiri. Ya nggak apa-apa, itu namanya cita-cita. Amin. Terus kalau udah itu bisa running, ya mungkin aku akan resign sih kalau emang itu bisnisnya running bener-bener bagus, running good and autopilot sih aku nggak yakin ya dalam waktu setahun, tapi paling nggak aku engage di situ, penghasilannya nutup ya paling nggak sama kayak penghasilanku sekarang. Ya udah, aku lepas, aku fokus ngumpulin rezeki. Terus harapannya setelah itu ya nikah sih. Ya kalau calon suamiku ridho sih pengennya nanti lanjut S3. Karena sebenarnya pengen doain aku ya guys, S2 di luar negeri, amin. Di Norwegia nggak apa-apa, di Oslo. Ini kan Solo ya, kita ke Oslo. Amin. Atau ke Norway itu ke Eiger, itu namanya Pak Fatul University of Eiger. Eiger namanya, Eiger. Dulu Pak Fatul S2-nya itu sama istrinya apa sendiri? Sendiri, terus akhirnya dibawa istrinya. Nah, itu dia kunci dari percakapan ini. Di akhir, tapi ketika udah mau lulus baru diajak. Parah banget ya. S3 dia yang diajak. Ya intinya itu sih. Terus aku juga pengen, kalau kamu tahu namanya Mbak Bebe panggilannya, tapi terkenalnya kalau di sosmed Nabila Rizfa. Nabila Azifa, Nabila Rizfa, Nabila Maharani, Nabila siapa temenmu? Banyak banget namanya Nabila. Iya bukan, dia dosenku. Pasaran banget sih Nabila. Dia dosenku hukum ketenagakerjaan. Dia kemarin habis PhD di luar. Itu ngebayang suami sama anaknya ikut, karena ya alhamdulillahnya beasiswanya nge-cover biaya hidup buat pasangan dan anak. Wah itu enak banget. Chevening. Itu juga bisa sih jadi opsi, tapi karena aku planningnya 3 tahun dulu ya. Udah itu selesai. Terakhir, 1 menit terakhir deh. Nah apa sih? Orang juga nggak dikirim kok. Dikirim aja. Ini di-upload pakai drive. Jadi kita, aku akan matchin gitu kan. Ya kalau misal nggak dikirim ya ini nanti akan ini aja apa namanya, jadi pengingat gitu. Akan aku hapus sih biasanya. Penuh memori. Terakhir. Kamu besok mau, nggak masalah kan kalau misalnya ngekos dulu gitu? Kalau ngekos sih kayaknya enggak, karena kan kos-kosan kan kecil banget ya. Ngontrak. Sedangkan kan barang-barang aku kan banyak ya. Banyak kan aku Itu benar. Aku kan rak anggo gua aku. Apaan rak aku disusul-susul Itu kayaknya ini deh. Udah tak kurangin sih kayak. Aku nggak apa-apa sih, soalnya aku punya teman namanya Husna, dia tahu juga suaminya namanya Mas Arnan. Kenapa dia? Itu kan juga sampai sekarang ngontrak, dan aku ngelihat dia justru lebih bahagia ketika cuma berdua sama suaminya. Yang kita telat kondangan itu ya? Bukan.
Yang ini, yang suaminya di BI terus resign. Oh iya. Sekarang Kita lagi nggak ngejar. diundang itu kan. Aku diundang, belum kenal kamu. Oh, sorry banget ya guys, sorry. Kan dia nikah udah lama. Sorry banget, sorry. 2022 apa nikahnya? Udah, terus habis itu aku ngelihat dia lebih bahagia hidup berdua suami istri tanpa campur tangan dari keluarga salah satu. Aku pengennya gitu sih. Ya pasti ribut, tapi kan yang ribut ya cuma kita berdua. Yang ribut Pak Duko. Pak ribut. Iya, aku nangkap, bentar ya. Astagfirullah. Masuk guys. Oke, ngambil DJI. Jadi emang penting ya pakai DJI itu, soalnya kita bisa merekam momen-momen bagus di Oslo. Ya kan? Ya nggak? Mau sampai 20 atau? Udah. Oke. 1 menit terakhir. Ya udah, ini 1 menit terakhir. Terima kasih teman-teman, jangan lupa di subscribe. Kalau mau tanya-tanya tentang Mbak Raisa boleh banget, karena Mbak Raisa ini ternyata punya usaha namanya nasi gigit Raisa. Tapi jualannya berdasarkan mood. Ya, jadi kalau kamu tahu onigiri itu sebenarnya versi high level ya. Jadi punya Mbak Raisa ini versi down to earth gitu. Jadi kalau misal pagi-pagi orang lapar bisa beli produknya Mbak Raisa. Karena sekarang dia lagi fokus S2, jadi Mbak Raisa tidak bisa provide masak begini terus baru di open BO no Raisa bisa. Soalnya wis kerja wis begini wis kuliah Mantul sih. untuk bisa. Terus Mbak Raisa juga jual beli rumah. Nah, karena dia nggak boleh jual beli mandiri, akhirnya jual beli tanah dan rumahnya diserahin ke Rahmat gitu. Ya lumayan lah buat tambah-tambah gitu. Closing 1 itu 1 miliar kan 10 jutaan ya, lumayan ya. 10 juta 1% ya. 1 miliar? 1 miliar 1%-nya iya bener. 10 dan 1 juta. 10 juta lah. 10 juta lah. Gimana sih matematikanya? Tahu aku. Aku ngetes dia aja kayak. Salah. Kamu enggak, jangan-jangan enggak. dia 02 voters guys. Enggak. Maksudku gini. Kalau semisal dia pura-pura tahu tapi dia kayak iya gitu. Mengelegani aja kan tadi dia bisa aja dia nggak ngoreksi aku gitu kan. Tapi karena dia cermat, siapa tahu dia pernah salah, siapa tahu dia tadi ternyata keliru. Pada akhirnya ketika nanti aku bisa deal-dealan, terus perusahaannya dia ngasih aku komisi banyak banget 100 juta, aku beli mobil lah aku. Amin. Gitu. Terakhir Katanya kalau beli mobil bingung parkir di mana. ya jadi kita nyari kontrakan dulu. Terakhir dia adalah manajer dia di Kling Studio. Jadi kalau misal Kling Studio itu dapat project itu lewatnya dia, meskipun belum official ya. Jadi baru kemarin handover serah terima, tapi karena dia aku dibayar berapa gitu, ini kayak males gitu. Dia males ngerjain Kling Studio. Emang iya ya? Iya kayaknya Tapi ya. kan aku bahkan nggak punya passwordnya. Ya nanti tak kasih. Aneh guys Deal, ya. deal. Ya deal. Oke, 20 menit bersama Raisa, masih ada 1 menit lagi terakhir. Udah. Iya, 1 menit terakhir. Ngantuk, udah 9:30 jam tidur. Oh iya. Dadah. Kasih tempat ini, kasih rating tempat ini deh buat kamu. Dari kamu. Range-nya berapa? 1 sampai 10 dari Ono Resto. Ono Solo. Ono Solo. 1 sampai 10 6 lah. 6 ya. Kenapa 6? Ambience-nya oke sih. Ini kita ke Terus atasin dulu deh. Set. Nah, terus minumnya enak. ini enak. Meskipun udah habis ya. Terus Terus
sayangnya tadi kita beli bakmi Jawa tapi rasanya Bukan kurang Jawa. Jawa. Rasanya tuh kayak pahit gitu, kurang enak ya. Ya bukan kurang enak sih ya, kurang pas dari lidah kita gitu. Iya. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa subscribe. Dah ya.